Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada sahabat-sahabat Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Kita berjumpa kembali dalam renungan online Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Dan renungan hari ini didasarkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap kebaikan, keindahan, dan berkat-Mu yang menguatkan kami. Sehingga di setiap perjalanan kami, Engkau Tuhan hadir dengan mukjizat-Mu yang besar. Maka firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakini Tuhan. Inilah cara kerja-Mu yang senantiasa memberikan kami pengharapan. Karena dalam firman-Mu, ada karya dan perbuatan-Mu yang besar yang Kau nyatakan kepada kami. Mampukan kami mendengar, mampukan kami percaya. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah dan berkehendak-Lah atas hidup kami. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan, kebenaran, dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Matius pasal 28 ayat 7 sampai dengan ke-10. Demikian sabdanya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbaiklah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Halo teman-teman remaja. Semoga semua dalam keadaan baik ya. Sehat, bugar, dan kuat, dan semakin semangat. Tentu banyak hal yang sudah dialami oleh teman-teman semuanya. Masa sekolah adalah masa yang terindah. Saking indahnya, tentu banyak yang tidak pengen cepat-cepat lulus. Karena ada berbagai hal yang dijumpai. Saya tentu saja masih mengingat masa-masa remaja. Ketika masih SMP dan SMA. Memang luar biasa. Berbeda ketika masa kuliah. Tapi kan kemudian kehidupan tidak bisa dihentikan. Ada waktu yang terus berjalan. Dan ketika waktu berjalan dan kita menempuhnya, kita tidak bisa kembali. Seperti saya hanya mengenang saja masa-masa remaja, tadi saya katakan di masa SMP dan SMA. Tidak semua kawan saya ingat, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang masih membekas di dalam diri saya. Enak pokoknya. Tetapi yang enak bukan berarti kita berdiam. Ada bagian ke depan yang harus senantiasa kita tuju. Dan yang ketika kita tuju, kita tidak hanya sekedar mengalir saja, tetapi menyiapkan apa yang hendak kita tuju ke depan. Termasuk teman-teman semuanya. Di masa-masa sekolah ini, bukan saja asal sekolah, tetapi kan teman-teman sudah
punya harapan, punya cita-cita, punya masa depan. Aku harus seperti apa, aku harus bagaimana, dan ke depan apa yang harus kulakukan. Itu jauh lebih penting dari sekedar kemudian menjalani saja. Kenapa? Karena kehidupan sekarang yang kita jalani menentukan kehidupan kita ke depan. Yakinlah bahwa ke depan yang dipersiapkan mulai hari ini dengan baik, maka tujuan yang kita harapkan pasti dengan baik pula akan terjadi. Tema hari ini kan jangan takut. Teks yang kita renungkan dari Injil Matius pasal 28 ayat 7 sampai dengan ke-10 menarik sekali dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Para murid tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika Tuhan disalibkan. Putus harapan. Mereka mau berjalan yang seperti apa? Menempuh saja? Seperti mengalir saja? Oh, tidak bisa. Yang ada di benak mereka adalah ketakutan. Tapi kembali, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati selamanya, tetapi Tuhan yang berkuasa. Karena kuasanya itulah yang menunjukkan kehidupan itu sendiri dengan kebangkitannya. Dan kebangkitannya memulihkan seluruh para murid, sehingga mereka tetap berjalan dan kemudian menuju pada apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam renungan online Komisi Remaja ini. Yang pertama, ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Yakinlah bahwa Tuhan sudah mendahului kita, berjalan di depan kita. Maka apa yang harus kita lakukan dalam kemasaan remaja teman-teman semuanya? Maka tempuhlah kehidupan itu dengan percaya. Sekalipun di dalam masa keremajaan teman-teman banyak hal yang tidak mudah. Ada pergaulan, ada soal studi, ada soal apa? Relasi dengan orang tua, relasi dengan yang lain dan lain sebagainya. Kadang membuat kawan-kawan semua tidak fokus. Tetapi hari ini kiranya teman-teman menatap ke depan dengan percaya. Sehingga langkah teman-teman bukan langkah yang gontai, langkah yang sembarangan, serampangan, dan langkah yang tidak tertuju. Tuhan yang sudah mendahului kita adalah Tuhan yang menyiapkan jalan kehidupan untuk kita, termasuk untuk kehidupan teman-teman. Maka mulai hari ini pula, kita punya cita-cita apa? Kita punya kerinduan harapan apa? Mintalah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan akan membukakan jalan itu. Dan Tuhan yang sudah mendahului itu, yang akan memampukan kita menempuh setiap kehidupan yang kita tuju. Maka pertanggungjawabkan juga studi teman-teman, pergaulan teman-teman, dan semuanya. Maka yakinlah, disebutkan di ayat 7. Di sana kamu akan melihat dia. Kita pun akan melihat Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang akan memberkati kehidupan teman-teman semua. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-8 dan ke-9. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Setiap kehidupan harus dirayakan dengan sukacita. Apapun kondisi teman-teman, jangan pernah menyalahkan orang tua, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Terimalah saja kehidupan yang sekarang terjadi atas kehidupan teman-teman. Upayakanlah dengan sungguh-sungguh, berlari cepat-cepat. Artinya apa? Apa yang harus dikerjakan, kerjakanlah. Jangan ditunda. Maka di setiap
kesetiaan, kesungguhan kita dalam belajar dan berproses di kehidupan ini dengan menjaga semuanya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita yang datangnya dari Tuhan. Masa sekarang menentukan masa depan. Setiap proses yang kita jalani tidak akan pernah mengingkari hasil yang akan kita dapat. Asalkan benar, kita berlari cepat-cepat untuk apa? Mau melihat, untuk mau percaya kepada Tuhan, seiring pula dengan tanggung jawab kita. Karena apa? Seperti di ayat yang ke-9. Benar bahwa kita akan melihat Dia. Seperti apa di ayat yang ke-9? Tuhan mengatakan, salam bagimu. Itulah salam yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jika kita terus percaya, jangan pernah minder, jangan pernah menyesali orang tua saya seperti ini dan itu. Kenapa orang tua saya bukan presiden? Kenapa orang tua saya bukan menteri? Sudahlah. Yakinlah bahwa cara kerja Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Salam bagimu bukan untuk orang-orang, anak pejabat, anak orang kaya, anak yang hebat, tidak. Tetapi salam bagimu adalah salam berkat, anugerah, dan keselamatan untuk kita semuanya. Dan sebagai penutup, tema hari ini, jangan takut. Kita perhatikan ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Teman-teman tidak boleh takut. Tak kutahukan hari esok. Saya tidak terpikirkan bisa sekolah di Yogyakarta. Tetapi ketika saya punya harapan bisa sekolah di Yogyakarta, Tuhan izinkan. Ketika saya sekolah S1 di Duta Wacana, di meja belajar saya tulis, saya punya iman, sekalipun saya tidak punya uang. Dan Tuhan nyatakan, betul saya lulus. Demikian di S2. Biayanya besar, tapi Tuhan tunjukkan dan mampukan saya lolos. Ketika saya bisa, teman-teman juga bisa. Karena apa? Tuhan kita sama, yaitu Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup, menyatakan salam bagimu, menyatakan berkat, kuasa, dan anugerah. Untuk itu, jangan takut untuk melihat ke depan. Percayalah bahwa Tuhan mengubahkan segala yang tidak mungkin atau yang mustahil bagi manusia. Jadi tidak mustahil bagi Tuhan. Percayalah. Untuk itu, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita takut. Kuasanya memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak takut. Dan anugerahnya menyelamatkan kita sampai dengan pengharapan dan tujuan yang kita harapkan. Percayalah, Tuhan memberkati. Amin. Mari teman-teman, kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami percaya kekuatan cinta kasih dan kemurahan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Engkau menolong dan Engkau hadir, memberikan kami pengharapan, khususnya akan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan, supaya kami jangan takut. Karena Engkau yang pergi mendahului kami, menyiapkan jalan kebenaran dan hidup untuk kami. Mampukan kami percaya, mampukan kami berserah, mampukan kami hidup benar dan bertanggung jawab atas setiap hidup kami. Sehingga kami harus yakin bahwa ketika kami menempuhnya dengan percaya dan bertanggung jawab, maka setiap tujuan dan harapan yang ada dalam hidup kami terjadi atas kehendak-Mu yang baik itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau memberkati kami, rekan-rekan kami, secara khusus yang ada di Komisi Remaja GKJ Sarimun. Berkatilah Tuhan teman-teman kami dalam kesehatan mereka, dalam studi mereka. Mampukan mereka bersekolah dengan baik, berupaya dengan keras
bertanggung jawab, dan mampukan mereka terus bersikap kritis atas hidup mereka. Sehingga apapun yang mereka upayakan, benar-benar menyiapkan masa depan mereka. Berikan kepandian juga, berikan kemampuan mereka terus bertahan dan menghayati kehidupan, supaya mereka ketika menjalani masa-masa remaja mereka tidak menyanyiakan, tetapi benar Tuhan, mereka menempuhnya dengan sukacita, gembira, dan bertanggung jawab. Berkati Tuhan setiap rekan-rekan kami yang ada di Komisi Remaja GKJ Sarimulyo. Dalam setiap aktivitas pelayanan mereka, tolonglah mereka Tuhan, khususnya dalam berbagai ibadah, persekutuan yang diadakan oleh Komisi Remaja, biarlah segala sesuatunya bisa menumbuhkan iman dan pengharapan mereka, dan terlebih mempererat ya Tuhan kesatuan di antara mereka. Kami percaya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan orang tua mereka masing-masing. Tolonglah mereka Tuhan, kami yakin berkat-Mu, kasih-Mu terjadi atas kehidupan para orang tua, dan mampukan mereka bersabar dan juga menunjukkan teladan atas setiap kehidupan mereka untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan Komisi Remaja. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu nyata, kuasa-Mu hadir, sehingga secara khusus ibadah atau kebaktian remaja terus berlangsung, dan segala sesuatunya memelihara iman seluruh remaja, dan juga memelihara iman seluruh jemaat GKJ Sarimulyo. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin Engkau yang hadir, Engkau yang menyatakan diri, Engkau yang memampukan kami untuk tidak takut menjalani kehidupan ini. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan berserah dan percaya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya, kini dan selamanya. Amin.